Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk hari ini di pertemuan ke-7 ya, seharusnya pertemuan ke-8, tapi karena pekan lalu kita libur tanggal merah, hari ini kita lanjut untuk materi kita dulu, karena seharusnya kalau pertemuan 8 kita sedang UTS ini. Kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita itu bagaimana cara membuat tabel frekuensi dengan adanya data. Ketika misalnya kita memiliki data tunggal, kemudian bagaimana menjadikannya menjadi data kelompok. Kita lanjut, di sini nanti pembahasan kita ada tentang rata-rata, kemudian modus, median, desil, kemudian kuartil. Sebenarnya kalau misalnya kata-kata itu sudah pernah Anda dengarkan sih ketika di SMA, kemudian hari ini kita akan mempraktekkannya juga ketika misalnya kita memiliki suatu data. Oke, Ibu izin share ya untuk materinya. Kok salah? Salah. Kok salah share? Bentar. Bentar. Ya, ini kita masuk ke ukuran pemusatan data, di mana ketika di ukuran pemusatan data namanya juga adalah pemusatan kayak gitu. Berarti kita nanti akan melihat suatu data itu apakah dia berada dalam suatu pemusatan atau misalnya dalam suatu penyebaran. Nanti ketika di pemusatan, maka kita akan membahas itu mengenai rata-rata, kemudian itu mengenai modus, data yang sering muncul, kemudian mengenai median, lalu tentang kuartil, lalu tentang desil. Nanti ada penyebaran data, di penyebaran data nanti kita ada ukuran penyebaran data. Namanya juga tersebar, apakah data ini tersebar, maka kita di sini nanti akan membahas tentang variansi. Variansi, kemudian ada simpangan baku. Nah ini. Oke, kita masuk yang pertama. Ini, ini sudah yang sebelumnya tentang data berkelompok. Yang maaf jaringan Ibu waktu itu agak kurang bagus. Dan ini filenya juga belum Ibu kirim ke ini. Nah ini kita masuk ke pemusatan data. Di mana di pemusatan data kita akan mengenal namanya rata-rata. Rata-rata kan data kita ada ditampilkan dalam bentuk dua. Pertama adalah data tunggal, kemudian data berkelompok. Ketika data tunggal, maka kita bisa mencari rata-rata, yang mana rata-rata itu supaya tidak kita tuliskan dengan kata rata-rata, maka dibuatlah notasinya adalah X bar. Ini adalah rata-rata. Yang mana sigma XI artinya adalah penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah ini, kemudian ketika dia data berkelompok, maka X bar sama dengan sigma daripada banyaknya frekuensi dikali dengan data itu sendiri. Dibagi dengan jumlah data seluruhnya. Kemudian modus. Modus itu adalah kejadian yang sering muncul atau nilai tertinggi dari frekuensi itu yang sering muncul. Kemudian ketika datanya berkelompok, maka kita bisa lakukan dengan ini. Median, ada median untuk data ganjil, ini adalah XN plus 1 per 2, kemudian data genap. Ketika datanya genap ini dirumuskan, kemudian ketika dia data berkelompok seperti ini, lalu kuartil, ada desil. Kenapa Ibu ini sekaligus? Karena nanti masing-masingnya kita bahas juga. Kemudian ini untuk variansi, keragaman.
ukuran keragaman. Ada yang kita tuliskan sebagai untuk sampel, sigma kuadrat. Kemudian untuk variansi, ini untuk populasi ya, ini adalah untuk yang sampel, itu adalah S kuadrat. Oke, kita masuk yang pertama, itu adalah mengenai rata-rata dan rata-rata di data tunggal. Nah ini, rata-rata di data tunggal. Rata-rata itu adalah merupakan penjumlahan dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah ini, dia dinotasikan dengan X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI per N. XI ini adalah kejadiannya dari data pertama, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Banyaknya datanya, sebanyak N. Oke? Ini seandainya. Usia 7 mahasiswa program studi pertambangan ini terdata data tunggal adalah 19, 20, 9, 18, 26, 21, 23, 24. Ini diambil 7 orangnya saja. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa rata-rata usia ke-7 orang tersebut? Nah ini, maka kita bisa tentukan itu adalah dengan cara, kita tuliskan notasinya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Lalu kita jumlahkan. Maka ini X bar sama dengan, ini kita urutkan, boleh kita urutkan datanya, boleh juga tidak, terserah Anda. Jadi ini bisa datanya, berarti data atau sama dengan X-nya, ini adalah 18, kemudian 19, kemudian ada 18, 19, 20, lalu 21, 23, 24, 26. Nah ini. Kemudian untuk mencari X-bar-nya, kita jumlahkan aja. 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 23 tambah 24 tambah 26 per 7. Karena banyaknya data kita sebanyak 7. Maka kita dapatkan 21,57. Nah ini. Ini data rata-rata ketika pertanyaannya adalah mengenai berapa itu rata-rata usia daripada mahasiswa program studi pertambangan ketika diambil adalah 7 orang. Ini ketika data kita adalah berkelompok. Oh ya, ini kita coba untuk soal yang lain. Bentar ya. Iya, misalnya ada 2. Iya, jika dimiliki nilai UAS mahasiswa teknik pertambangan, yaitu 75, 80, 79, 82, 90, 57, 60, 75. Tentukan rata-ratanya. Nah ini, gimana kita untuk menjawab ini? Berapa banyak data di sana? 8, Bu. 8. Bu. Oke, N-nya adalah 8. X kita apa-apa? Boleh Anda urutkan, boleh juga. 57. Iya, 57. Lalu 60, oke. 75. 75. 75. 75, oke. 80. 79. 79, oke. 80. 80. 82. 82, oke. 90.
90. Oke. Lalu ketika ditanya rata-rata, maka apa yang akan kita tulis? Karena ketika nanti ada penelitian, biasanya dalam bentuk notasi juga. X bar sama dengan, Oke, X bar sama dengan? masukkan rumus dulu. Iya, boleh. Sigma XI. Per I-nya N. mulai dari 1 sampai dengan 8, oke, per N. Nah ini, boleh Anda masukkan langsung. Jadi ini adalah? Dijumlahkan. 598, Bu. Iya, oke. 57, sebentar ya. 75 tambah 75 tambah 79 tambah 80 tambah 82 tambah 90 per 8. Ini berapa jumlahnya tadi? 598, Bu. 598. Dibagi 8 berapa? 74,75. Nah ini, oke. Oke, berarti ini bisa kita artikan. Jadi rata-rata nilai UAS mahasiswa teknik pertambangan adalah 74,75. Ini adalah artinya ketika data kita adalah data tunggal. Jadi kalau untuk data tunggal nggak terlalu susah. Kita cuma butuh menjumlahkan saja, habis itu kita bagi. Oke, kita beralih kepada data kelompok. Karena sewaktu-waktu ketika misalnya ada penelitian di lapangan, ini berkemungkinan akan muncul data kelompok. Seperti sudah pernah kita buat sebelumnya. Lalu ditanya bagaimana cara mencari rata-ratanya. Maka untuk di data berkelompok, notasi untuk rata-rata tetap X bar, kemudian dengan cara X bar sama dengan sigma FI dikali XI. FI adalah banyaknya frekuensi data tersebut pada kelas itu. I-nya mulai dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI. XI adalah nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengahnya kelas. Kemudian FI, frekuensi nilai relatif tiap kelasnya. Kemudian sigma FI, ini sama dengan N, itu adalah jumlah keseluruhan data. Oke, kita masuk ke sini. Hasil ujian mahasiswa teknik pertambangan yang berjumlah 54 orang, ini disajikan dalam berkelompok. Pertanyaannya adalah, itu berapa nilai nilai rata-ratanya, karena nilai min ini adalah nilai rata-rata. Nah, ini akan kita kerjakan. Ya, oke. Oke. Ya, bentar. Ini kita buat slide baru ya. Ini kita akan mencari apakah rata-rata daripada data ini. Maka ini bisa tadi didapatkan bahwasanya X bar-nya itu adalah sigma FI kali XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan kelasnya kita ini ada 10 di sini. Sampai dengan 10. Dibagi dengan seluruh sigma FI. Nah ini. Kemudian kita lihat total I-nya ini. Ini berapa ini? Kalau boleh tahu. 5 tambah 2. Kok 5 tambah 2? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5. 2 tambah 3. Nah ini. 2 tambah 3. 5. 5 tambah 5.
10, 10 tambah 9, 11, 19 tambah 10. 29, 29 tambah 12. 41, 1 tambah 54 ya, Bu. berarti berapa semuanya? 54, Bu. 54 enggak, Bu? 54, Bu. Iya, karena di soal juga udah disampaikan. Berarti sigma FI itu sudah ada. Ini sigma FI. Nah, ini. Berarti yang belum adalah XI. FI-nya sudah. Maka ini bisa kita cari XI-nya. XI. Nah, ini. Wow. XI katanya adalah nilai tengah daripada kelasnya. Kelas kita adalah 48 sampai 52. Itu kelas tengahnya itu berapa? Berarti 48, kita eja aja. 48, 49, 50, 51, 52. Berarti kelasnya ada di data ketiga. Berarti itu adalah 48, 49, 50. Iya, oke, 50. Lalu 53, 54, 55, 56, 57. Berarti ini berapa? 55. 55. 55. Yang kedua, yang ketiga itu adalah 48 per 9, 60. Oke, yang ini berarti adalah 65. 70. 10. Ya. Ini 5. 75. Oke, 80. ini 80. 80. Ya, ini 85. 85. Iya, lalu ini adalah 90. 10 dan ini adalah 95. Oke, yang diminta selanjutnya adalah FI kali XI. Minta tolong dikalikan 2 kali 50. 100. 100. 3 kali 55. 165. 5 kali 60. 300. 9 kali 65. 585. 85. Oke. 10 kali 70. 700. 75 kali 12. 900. 900 pas. Ya, Bu. Iya, Bu. 7 kali 80. 560. Ya. 2 kali 85. 170. 3 kali 90. 200. 1 kali 95. 95. 95. Oke, minta tolong jumlahkan semuanya. Rp3.845, Bu. Oke, ini ya. Oke, ini adalah jumlah FI-nya, sehingga kita masukkan ke sini. Jumlah dari FI kali XI adalah ini, berarti 3.845. Lalu sigma FI adalah 54. Bisa minta tolong, berapa hasil pembaginya? 71,2. 203. Ini ya. Ya, Bu. Ini sama dengan 71,2 ya 20. Nah, ini. Ini bisa kita artikan. Jadi nilai mahasiswa teknik pertambangan
berada pada rata-rata 71,20. Nah, ini artinya. Ini artinya, dan begini caranya ketika kita memiliki data berkelompok yang diminta adalah nilai rata-ratanya. Bisa rasanya? Bisa, Bu. Nah, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini kalau yang tadi kita cari secara langsung, kalau ini sudah disajikan kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya median. Median itu adalah nilai yang persis berada di tengah. Jadi ini adalah terhadap urutan data ini, posisi data, ini membicarakan tentang posisi. Tadi berbicara tentang nilai, kalau ini posisi. Nah ini, nilai yang berada persis di tengah jika suatu data kita urutkan. Dari yang terkecil atau yang terendah sampai yang tertinggi atau yang terbesar. Kemudian, di data median ini juga terdiri proses pencariannya terhadap data tunggal dan data kelompok. Kita masuk pertama untuk data tunggal. Data tunggal ini nanti posisinya ada yang banyaknya data ganjil, kemudian banyaknya data kelompok. Banyaknya data genap kayak gitu, banyaknya data genap. Kemudian kalau misalnya nanti data ganjil, kita bagi dua aja. Kemudian mana yang tengah-tengahnya, udah itu mediannya. Tapi kalau misalnya data genap, kita bagi atas dua bagian, karena median ini membagi data atas dua bagian kayak gitu. Maka ini akan ini ibaratnya ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7. Kalau misalnya kita bagi datanya sebanyak 7, maka kalau kita bagi dua, ini ambil dari posisi kiri ini sebanyak 3, maka ini 1, 2, 3, ini, lalu 1, 2, 3, nah ini. Kemudian tengah-tengahnya ada 64, maka inilah yang terhitung sebagai mediannya. Nah ini. Ini adalah mediannya. Ini adalah untuk yang datanya data ganjil, persis yang di tengah-tengah itu adalah mediannya. Tapi kalau misalnya data kita adalah data genap, ini 1, 2, 3, 4, ini 4 ya, 8, maka posisinya adalah mana? Yang di tengah-tengah, karena yang di tengah-tengah nanti bukan tepat pada data itu. Tapi di antara data itu, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Oke, nah ini 4. Berarti mediannya berada di sini. Nah ini. Tidak persis kita bisa menyebutkan datanya di mana. Maka mediannya ini adalah 64 tambah 65. Berarti tengah-tengahnya apa? Bagi 2. Maka datanya itu mediannya adalah 64,5. Itu prosesnya kalau misalnya dia adalah ini untuk data ganjil, jumlah data ganjil. Jumlah data ya. Ini jumlah data genap. Nah, ini. Bisa dipahami? Mudah saja kok kalau misalnya untuk ini. Ya, ini udah data berkelompok. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke. Ya, sebentar kita. Bentar ya, kita buat contoh soal deh. Kok nggak jalan ya? Bentar, not responding.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ganjil. Bagaimana cara untuk tentukan mediannya? Diurutkan terlebih dahulu dari Ini sampai yang besar. tentukan median. Sebentar, ada yang masuk. Oke, kita urutkan terlebih dahulu data yang dari terkecil ke yang terbesar. Maka data terkecilnya adalah 154. 154. iya, kemudian 157, 157. 57, oke. 159. 159. Lalu 160. oke, kemudian 167. 170. 170. 174. Oke, selanjutnya kita bagi dua datanya. ya, kita bagi dua. Sisinya ya, ini berarti ada 7, berarti kita bagi 3. Nah, ini sisi sebelah kanan kita bagi 3, ini. Kemudian ini 3. Kemudian tepat di tengah adalah ini. Maka inilah yang sebagai median. Nah, ini. Jadi mediannya adalah berarti di antara ini, urutan mahasiswa ini yang paling di tengah-tengah adalah orang yang tingginya 160 cm. Oke, yang coba kita pakai untuk yang ketika data kita tambah 157, 154, 160, 174, 159, 170, 161, 158. Tentukan mediannya. Nah, ini. Maka ini adalah kita tuliskan 154. iya, kemudian 154, 157, ya oke, 158, 158 ya, 159, 9, lalu 170, 160, ya, 161, ya, 170, 170, 174. ya oke. Lalu selanjutnya adalah kita bagi dia supaya bisa kita cari mediannya. Nah, ini data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 maka setiap sisi ada sebanyak 4. Maka ini 1, 4, kemudian ini ada lagi 4. Oke, berarti median berada di sini. Di antara 59 dan 160. Maka ini mediannya bisa kita cari 159 ditambah 160 dibagi 2. Maka ini adalah hasilnya 159,5. Ya, oke. Nah, ini caranya ketika kita memiliki data tunggal untuk mencari mediannya. Oke, kita masuk ke data berkelompok. Di data berkelompok, median itu bisa juga kita telusuri seberapa besar itu nilainya. Itu adalah dengan cara memiliki persamaan dia. Ini median, notasinya ME, lalu TB. TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah, yang mana tepi bawah itu adalah batas bawah dari kelas itu dikurangi 0,5. Nah, ini. Lalu ditambah N/2, N banyaknya data keseluruhan dibagi 2 dikurangi dengan fungsi kumulatif sebelum kelas median yang dimaksud. Fungsi kumulatif sebelum kelas median yang dimaksud. Lalu FME itu adalah fungsi kelas frekuensi dari kelas mediannya, jumlah dari kelas mediannya, dan C panjang kelas, panjang interval kelasnya. Nah, ini. Oke, diingat ini data kita. Masih data yang tadi.
Ini data kita di 54. Banyak data kita 54. Kira-kira mediannya di urutan data yang keberapa ini? Tengah-tengahnya, data keberapa itu? Identifikasi kelas median dulu. Tengah-tengah 54 ketika data sudah kita urutkan. Ini sudah terurut ini. Maka Kak, 20. gitu. Kelas kedua, Bu. Baris keberapa? Berarti urutan data yang keberapa ini? Itu adalah 54, kita bagi 2 aja. Berapa ini? Di kelas kelima, Bu. Oh, di kelas kelima. Oke. Oke. Ini 54 bagi 2 berapa? 27. 27, Bu. Oke. Kita hitung data sampai 27 di sini. Urutan dia berada di mana? 2 tambah 3, 5, 10, 19, 29. Ini. Berarti data ke-27 berada di kelas kelima ini. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi. Oke. Mediannya itu adalah batas bawah, tepi bawahnya ditambah N per 2 dikurangi fungsi kumulatif kelas mediannya dibagi dengan fungsi mediannya dikali dengan panjang kelas. Oke. Tepi bawah kita 60. Batas bawah kita 68. Maka tepi bawahnya adalah 67,5. 7,5. Oke. Ya, 6 data kita itu adalah 54 bagi 2, jadinya adalah 27. Fungsi kumulatif sebelum kelas median. Nah, inilah dia. 19. Berapa? 19. Oke. Ini 19. Dibagi dengan fungsi frekuensi dari kelas median. 10. 10. Oke. Kali C, panjang kelas. 48, 49, 50, 51, 52. Panjang kelasnya adalah 5. 5. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah 67,5 ditambah 27 kurang 19. 8, Bu. 8 kali 5 bagi 10. 67 ditambah 4. 4. Oke, berarti Tambah 4. iya, oke. 71,5. Iya, oke. Bentar ya, baterai laptopnya. Oke. 71,5. Ah, inilah nilai median kita. Jadi, nilai hasil ujian mahasiswa teknik pertambangan mediannya adalah 71,5. Paham? Nggak sulit ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, ini caranya. Tadi tanpa kita mengikuti step ini. Nah, ini Anda sudah bisa tentukan. Oke. Nah, ini fungsi kumulatifnya 19. Oke, nilainya sama. Nah, ini. Yang 71,5 itu. Nah, ini. Tanpa kita ikuti step itu, Anda sudah bisa. Oke. Kita masuk ke modus. Nah, ini biasanya kalau bahasa Indonesia sering-sering modus. Kamu mah punya modus-modusnya. Modus dalam data statistik itu adalah sesuatu ungkapan yang sering muncul. Nah, ini. Jadi seseorang yang sering mengungkapkan sesuatu yang sering muncul disamakan dengan modus. Kalau misalnya ada urutan data, maka data yang sering muncul itu dinamakan dengan modus. Untuk ini mudah aja. Mana yang sering muncul data, maka itulah modusnya. Data tunggal. 334, 555, 7899. Modusnya adalah 5, karena dia 3 kali muncul. Mudah aja ini. Ini 2 kali muncul. 1, 8, ini 2 kali. Mana yang paling banyak adalah 5. Maka modusnya adalah 5. Oke. Kita masuk ke data kelompok. Modus di data kelompok itu bisa kita tuliskan
TB, tepi bawah kelas modus itu, ditambah dengan D1 per D1 tambah D2. D1 adalah frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif sebelumnya. Lalu D2 adalah frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya. Kelasnya ya. Kemudian TB, tepi bawah, batas bawah kurangi 0,05. Kemudian C adalah interval panjang kelasnya. Boleh juga ngitungnya adalah batas atas kurang batas bawah tambah 1. Ini masih soal yang tadi, kita mau mencari modusnya. Dengan data berkelompok, jumlah datanya adalah 54. Mana yang paling sering muncul? Kelas modus dulu kita lihat. Kelas ke-6, Bu. Kelas Kelas ke-6. Oke. 7. Karena jumlahnya adalah 12. 12. 12. D1, kita butuh, oh ya, kita tulis dulu deh. Modusnya adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah ini. Maka D1 kita selisih daripada kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka ini berapa selisihnya? 2. 2. Kemudian D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas berikutnya. Nah ini. Berapa ini? 5. Oke. TB adalah batas bawah kelas modus 73. 72,5. 2,5. Jadinya 72,5. Oke, ini 72,5. Tambah 2 per 2 tambah 5 kali berapa? 5. 5. Oke. Berapa ini? 10 bagi 7. 2 kali 5, 10. Bagi 7. 1,4. 1,42. 1,4? 1,428. 42, Bu. 1,42, Bu. 42 berapa di belakangnya? 28, Bu. 42857. Tapi kita buat 3 ya. 428. 8 itu kan naiknya ke atas ya. Iya, Bu. Nah, ya oke. 72,5 tambah 1,43. Jadi 7 73. ya, 73,93. 0,93. 3. Oke. Disinilah kelas modusnya. Kelas modus. Data yang modusnya itu adalah di 73,93. Yang banyak munculnya. Itu adalah di data 73,93. Ini caranya ketika data berkelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Nah, ini sama dengan yang Anda sebutkan tadi. Nah, ini bahwasanya frekuensinya ada 12, D1-nya 2, benar. D2-nya ada 5, iya benar, sehingga kelas modusnya dia dibulatin. Sama hal yang kita kerjakan, tapi dia bulatin jadinya 74. Oke, itu masalah perhitungan. Itu tidak masalah sebenarnya. Caranya yang kita harus tahu. Oke, kita masuk ke kuartil. Kuartil juga adalah mengenai posisi urutan data. Kalau di median, data kita bagi atas 2. Kalau di kuartil, data dibagi atas 4. 4 bagian. Sehingga nanti kita akan menemukan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ketika data tunggal, maka kuartilnya bisa kita tuliskan QI sama dengan XI. I-nya itu adalah 1, 2, 3. Artinya adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kali N tambah 1 per 4. Nah, ini. N-nya itu adalah banyaknya datanya, banyaknya individu frekuensinya. Seperti ini. Diketahui data tunggal 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9.
Lalu pertanyaannya adalah kuartil ketiga. Maka I-nya adalah 3. Maka bisa kita tuliskan I3. Maka ini adalah kuartil. Kalau kita ikutin ini, maka Q3 sama dengan X3 N plus 1/4. Maka ini adalah X3, N kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Tambah 1/4. Maka ini adalah 10 tambah 1. 11. 11. 11 kali 3. 33. 33. Kali 4. 33. 8,25. 8,25. Kita lihat di sini data kita 8,25 itu nggak ada. Data posisi 8 dengan 8,25. Maka bisa kita tuliskan ini adalah X8 ditambah 0,25 dikali, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti posisi X yang 8,25 berada di sini. Yang 25-nya ya, ini X8. Tapi 25-nya berada di sini. Berarti berada di antara 8 dan 9. Ini X9. Nah ini, maka ini bisa kita tuliskan adalah X9 kurang X8. Maka ini adalah X8-nya 8 ditambah 0,25. X9 kita 9. X8-nya 8. Maka didapatkan adalah 8 tambah 0,25. 9 kurang 8, 1. Maka data ke kuartil ketiga kita di 8,23. Nah, ini caranya ketika kita mau menghitungnya dengan data tunggal. Bisa rasanya? Bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu, Serius? bisa. Nah, ini. Ini. Karena X8,25 ya, berarti dia berada di antara data ke-8, kemudian data ke-9. Nah, ini. Karena 0,25-nya masih tersisa, maka X9 kurang X8, maka dapatlah data ke 8,25. Kalau seandainya pertanyaannya adalah Q1, apa ini? Maka ini X. 1 X1 X1 kali 10 kali tambah tambah 1 Bagi 4. tambah 1/4. Maka ini adalah 3. 2,5. 11 bagi ini. Berarti 11 bagi 4. berarti 2,75. 2,75, Bu. 2,75. Oke. Oke, kita masuk ke X2 ditambah. Masih ada 0,75. 0,75 X2. Nah, ini. Berarti 0,75. Berarti berada di sini 0,75-nya. Nah, ini. Maka berada di X2 dan X3. Maka ini bisa kita tuliskan. Oke, agak nyempil ke sebelah kiri. Ini kita tuliskan jadinya adalah X2 ditambah 0,75 kali X3 kurang X2. Nah ini, X2-nya adalah 3 ditambah 0,75 kali 4 kurang 1, kurang 3 ya, kurang 3. Maka ini adalah 3 tambah 0,75. Jadinya adalah 3,75. Ini adalah Q1-nya. Q2 dengan cara
yang sama Anda juga bisa untuk mencarinya. Oke, kita masuk ke data berkelompok untuk kuartil. Nah, ini diperoleh dengan cara TB, tepi bawah, ditambah I kali N per 4. I-nya adalah 1, 2, 3. Nanti dikurangi FK. FK itu adalah fungsi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. Dibagi dengan F fungsi kuartil ke I-nya, dikali C. Nah, ini, dikali C. Ini hampir-hampir sama dengan semua data-data berkelompok itu, tapi bentuk isinya berbeda. Ini TB tambah I kali N per 4 dikurangi fungsi kumulatif sebelumnya, dikurangi dengan fungsi dibagi dengan fungsi kuartil KI-nya dikali C. Kita pakai data ini. Pertanyaannya adalah kuartil pertama. Nah, ini fungsi kumulatifnya berarti data kita ke 30. 30. Nah, ini. Kuartil pertama kira-kira itu data yang keberapa? Berarti 1/4 kali 30. Iya, berarti kita cari kuartil 1 itu tepat di kelasnya, kelas kuartil. 7,5. Bu. Oke, ya kita cari kelas kuartil dulu, bentar ya. Kelas kuartil. Ini sama dengan 30 dibagi 4. Maka ini adalah 7,5. Ini I kali 30 per 4 ya. 1 kali 30, Q1 per 4. Maka ini adalah berapa? 7,5. 7,5. Oke. 7,5 berada di mana itu kira-kira? Data. Ini 3, ini 6, 9. Maka kelasnya berada di sini. Kelas 2 ya? Kelas 2. Ya, kelas 2. Di kelas 2 ini. Kemudian pertanyaannya adalah Q1. Maka TB ditambah 1 karena I ya, 1 kali N per 4 dikurangi fungsi kumulatifnya dibagi dengan fungsi kuartil 1 dikali C. Nah, ini. Tepi bawah kita. Berarti berapa ini? 14,5. 14,5. Ditambah I kali N per 4. Ini aja kita masukin jadinya 0,5 kurangi fungsi kumulatif sebelum kelasnya. 3. 3, Bu. Nah, oke, dibagi dengan fungsi kumulatif kelasnya. 9. Oke, ini FQ1. Maka ini adalah 9. Dikali dengan panjang kelas. 10. 5. Bu. Oke, 5. 14 Sampai kurang 14. 10. Atau, nah ini. 14 kurang 10 tambah 1. Jadinya 5. 14,5 tambah 7,5 kurang 3. 4,5 kali 5 bagi 9. 2,5. 2,5. Oke, ini jumlahnya berapa? 17. 17. Ya, oke. Di data ke-17, ini adalah sebagai kuartil data ke kuartil satunya itu adalah data yang 17 kayak gitu. Nah, ini. Oke, ini untuk mencari fungsi kumulatifnya. Ini adalah urutan datanya 15 sampai 19. Maka datanya adalah di urutan yang ke-17. Itu adalah kuartilnya. Kuartil 1. Nah, ini. Kuartil 2 dengan cara itu juga, tapi bedanya adalah 2 di sini. Kuartil 3 gitu juga. Berarti nanti fungsi kuartilnya juga berubah kayak gitu, dan fungsi kumulatifnya juga berubah. Disesuaikan dengan kuartilnya. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Nah, ini ada di kelas kedua. Oh ya,
ada beda di sini. Ini fungsi kumulatif yang kita jumlahkan. Oke. Nah, ini. Fungsi kumulatif. Fungsinya adalah ini. Maaf, Ibu. Nah, ini 6. Maka ini adalah 6. Ini 6. 4,5 kali 5 bagi 6. 3,75. 3,75. Lalu kalau kita jumlahkan ini adalah 8. 18,25. 25. Oke, nah ini. Oke. Ini ya, tadi itu adalah ini fungsi kumulatif. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama. Nah, ini dapatkan adalah 18,25. Nanti Q2 juga bisa Anda cari, Q3 juga. Kita masuk ke decile. Decile adalah membagi data atas 10 bagian. 10 bagian. Maka nanti akan ada I 1, 2, 3, 4, sampai 9. Caranya, untuk data tunggal, DI sama dengan XI kali N tambah 1 per 10. Jadi hampir sama dengan data median tadi. Hanya bedanya adalah kalau data median dibagi atas 4 bagian, kalau ini dibagi atas 10 bagian. Nah, ini. Nah, ini contoh yang untuk data tunggal. Kita urutkan data kita, 33, 45, 555, 7899. Pertanyaannya adalah desil ke-7. Maka I-nya 7, maka X 7 kali 10 tambah 1 per 10, jadinya X77. X77 tepatnya kita nggak tahu di mana. Maka caranya adalah X7 tambah sisanya 0,7 kali, maka dia berada di data X7, 7,7 itu berada di sini. Nah, itu. Maka berada di antara X8 dengan X7. Maka X8 kurang X7. Maka nilainya adalah X8 di 8, kemudian X7 di 7. Maka didapatkanlah, oh, desil ke-7 adalah 7,7. Nah, ini. Coba desil ke-4. Maka ini adalah X 4 kali 10 tambah 1 per 10. Ini X berapa ini? 4 per 10 berarti 4,4. Iya, 4,4 ya. 4,4 berada di sini. Ini. Nah, ini. Maka bisa kita dapatkan X4 tambah sisanya 0,4 kali X5 kurang X4. Maka ini sama dengan X4-nya 5 tambah 0,4, X5-nya 5 juga, dikurang 5. Maka desil keempatnya adalah 5. Nah, ini, karena urutan desil keempatnya adalah di 5. Nah, ini. Bisa ya? Kita masuk ke data kelompok untuk desil, maka caranya adalah hampir sama dengan median. Bedanya adalah pembaginya. Tepi bawah ditambah I kali N per 10. Kalau yang tadi adalah I kali N per 4, dikurangi fungsi kumulatif sebelum kelas desilnya, dibagi dengan frekuensi kelas desilnya, dikali C. Nah, ini caranya sama. Nah, ini. Pertanyaannya ada desil ke-8. Kalau kita mau tahu dulu kelasnya desil 8, kelas desil 8 sama dengan 8 berarti I kali N 30 ya. Berarti kali aja 8 per 3. Maaf. Ya itu.
Berarti 8 kali 30 per 10. Ini berapa? Hmm. 24. 4, Bu. 4. Berarti dia datang ke 24. Kita hitung. Iya. Fungsi kumulatif kita lihat sampai kelas 3 ada 18. Sampai kelas 4 di 26. Maka 24 berada di sini. Ya. Maka ini kelas desilnya. Kelas D8. Oke. D8 berarti sama dengan maka D8 sama dengan TB ditambah 8 dikali N per 10 dikurangi fungsi kumulatifnya dibagi dengan fungsi frekuensi D8 dikali dengan C. Maka ini adalah kelas bawah kita apa? 24,5. Ya, 24,5 tambah fungsi 8 berarti 24 fungsi Dikurang kumulatif. 18. Ya, oke. Ini fungsi kumulatif sebelum kelas itu. 18 dikurang frekuensi desilnya. Ini sebelum FK-nya ya. Berarti ini adalah 8 dikali dengan 5 ya. 24,5 tambah 28 kurang 18. 24 kurang 18 adalah 6. 6 kali 5 bagi 8. Berapa ini? 3,75. 3,75, Bu. 3,75. Lalu ini berapa jumlah seluruhnya? 28,25, Bu. 25. Oke. Nah, ini adalah desil ke-8. Nanti Anda bisa juga dengan cara yang sama persamaannya untuk mencari desil ke-5, ke-4, ke-3, ke-7, ke-8. 8 udah, 9. Kemudian ke-2 juga bisa. Bisa rasanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini dapatkan 28,5 ini dengan cara yang sama. Ini untuk itu, ini jadi tugas Anda. Nah, tugas ya. Kan belum ada pernah tugas ya. Pertanyaannya adalah, tentukan rata-rata, modus, median, kuartil, desil keempat dari data berikut ini. Nah ini data tunggal. Kemudian, ini data berkelompok. Tentukan rata-rata median, modus, kuartil ketiga, desil ke-7 dari data ini. Nah, ini tugas juga. Tugas dikerjakan pribadi, dibuat dalam kertas. Terserah Anda kertasnya apa ya. Terserah Anda kertasnya. Nanti di PDF-kan. Bentuk dalam PDF dan di-upload di e-learning. Baik, Bu. Udah itu aja. Yang 2 itu aja, ini nggak usah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, itu aja. Kalau gitu, tugasnya dikumpul Kamis depan. Kalau gitu, Bu, akhiri pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf atas kata, kalimat yang salah. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama semuanya. Ibu tutup ya.